Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pilana Zulfa Rahmawati dengan NIM 12220600085. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis SWOT produk yang saya gunakan untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Nah, pertama-tama produk yang saya gunakan di sini adalah sebuah perhiasan homemade sederhana yang terbuat dari manik-manik. Berikut juga ada contoh-contoh beberapa contoh dari perhiasan tersebut. Adapun range harganya itu seperti yang tertera di dalam video. Nah, berikut merupakan beberapa contoh cara menggunakan produk serupa yang sekaligus dipakai oleh tokoh-tokoh yang cukup terkenal gitu. Yang pertama ada Jeno dari boy group NCT Dream. Ini terlihat dia memakai gelang dan cincin. Kedua ada Jihan dari girl group Weekly, dia juga memakai cincin dan gelang. Ketiga ada Wang Renjun dari boy group NCT Dream juga. Dia juga menggunakan gelang dan cincin. Keempat ada Mion dari girl group J-Idol, dia terlihat menggunakan gelang juga. Kemudian yang kelima Joshua Hong dari boy group Seventeen, dia juga menggunakan cincin dan dia juga hobi membuat gelang-gelang seperti ini, gelang-gelang homemade seperti ini. Dan yang terakhir ada Daniel dari New Jeans, dia juga menggunakan cincin dan gelang-gelang dari manik-manik ini. Nah, adapun analisis SWOT yang pertama yaitu strength yaitu kekuatan. Pertama, produk ini tidak membutuhkan banyak tenaga. Maksudnya adalah untuk menghasilkan produk ini, untuk memproduksi produk ini tidak membutuhkan banyak orang, sehingga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja. Terus yang kedua ada gaya kekinian dan mengikuti tren remaja saat ini. Nah, gaya kekinian ini udah pas banget dengan target pasarnya, yaitu para remaja dan anak-anak muda. Sekaligus produk ini juga sedang tren di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian harga terjangkau ini sangat pas dengan kantong pelajar, sehingga mereka nggak akan kesulitan untuk membelinya, karena rata-rata harganya itu di bawah 10.000 dan tidak mencapai puluhan ribu. Terus yang terakhir tersedia custom. Nah, tersedia custom ini menjadi suatu kelebihan dibanding toko-toko yang lainnya, karena pembeli dapat memilih dan membuat sendiri bagaimana perhiasan yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu produk masih awam di wilayah ini sehingga tidak mainstream. Kedua, adanya media sosial untuk membantu pemasaran. Nah, karena ada media sosial ini jadi bakal lebih mudah dan mencakup target pasar yang jauh lebih banyak daripada pemasaran yang hanya dilakukan secara manual. Terus yang ketiga, tren selalu berkembang. Terus yang keempat, pasar selalu ada. Kemudian yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu perlu kekreativitasan dalam tiap pengerjaannya. Karena merupakan produk homemade, jadi produk ini tuh sangat ketergantungan dengan si pembuatnya gitu. Kalau pembuatnya tidak kreatif, maka nanti hasilnya bisa jadi jelek ataupun tidak disukai pasar. Terus yang kedua, belum terbentuknya pasar yang stabil. Nah, karena belum pernah adanya promosi juga, jadinya pasarnya ini masih belum diketahui jelasnya bagaimana. Terus yang ketiga, perlu waktu. Nah, untuk membuat produk ini tuh memerlukan cukup banyak waktu ya. Terus yang keempat, masalah dana. Nah, untuk manik-maniknya sendiri juga
walaupun harganya murah tapi tetap membutuhkan dana yang lumayan, karena kita nggak bisa membeli hanya satu jenis manik-manik saja, tapi harus bermacam-macam jenis agar produknya itu bisa banyak varian. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman yang pertama itu kompetitor memiliki produk serupa. Nah, meskipun sebelumnya telah disebutkan kalau di wilayah ini produk ini tuh masih tergolong awam, tetapi untuk di ranah yang lebih luas seperti media sosial dan pemasaran online, produk ini tuh udah termasuk produk yang memiliki banyak kompetitornya gitu. Jadi udah cukup produknya udah cukup dikenal oleh masyarakat. Terus yang kedua, kompetitor memiliki iklan yang lebih menarik. Nah, ini iklan ini sesuai tokonya masing-masing ya. Bisa jadi tidak bisa dipungkiri gitu. Kalau misalkan iklan milik toko lain itu bisa lebih bagus. Terus produk lebih unggul. Nah, ini tuh juga faktor dari pengalaman toko tersebut yang misalkan udah lebih lama berdirinya dibanding punya kita gitu. Jadinya mereka lebih mengerti cara-cara untuk membuat produknya yang lebih bagus. Terus yang terakhir, pasar lebih stabil. Nah, karena mereka juga udah mulai memasarkan produknya gitu, udah mengerti bagaimana pasar gitu. Jadi pasar mereka tuh jauh lebih stabil daripada kita yang masih baru memulai. Nah, kemudian untuk progres tugas kewirausahaan ini sendiri belum ada progres yang berarti karena produk belum sempat untuk dipromosikan apalagi dijual. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.